Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica. Saya mahasiswa prodi KPI di Studi Muslim Darul Riau. Saya akan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rahasia terbalik surah Ar-Rahman. Adakah hari ini kita telah membaca Al-Quran? Saya harap kita sudah ya, karena jangan sampai ada di antara kita yang menjadi orang yang merugi karena meninggalkan dan jarang menyempatkan diri untuk mau membaca Al-Quran. Al-Quran ini merupakan buku tertinggi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan diturunkan melalui malaikat Jibril. Al-Quran ini merupakan buku kitab suci yang dari sejak zaman dahulu hingga sekarang masih terjaga keasliannya ya, karena Allah sendirilah yang menjaga Al-Quran. Al-Quran ini memang mengandung beberapa surat ya, di mana isi surat di dalamnya memiliki arti dan makna tersendiri. Yang itu kitab suci Al-Quran juga memiliki beberapa surat di mana setiap surat memiliki panjang dan juga jumlah ayat yang bervariasi. Dan Al-Quran terdapat 20 juz dan 114 surah. Semua nama surah Al-Quran ditetapkan secara tauhid dengan hadis tabawi. Hampir setiap satu surah mempunyai satu nama. Tapi ada juga yang memiliki lebih dari satu nama, seperti Al-Fatihah yang memiliki lebih dari 20 nama, di antaranya Fatihah, Kitab, Quran, dan lainnya. Ini menunjukkan bahwa kemuliaan surah Al-Fatihah tersebut ya, sebab memiliki nama itu menunjukkan kemuliaan yang dinamai Barah, dinamakan juga At-Taubah. Al-Isra juga dinamakan Bani Israel. Ini masing-masing surat dinamakan sesuai dengan spesifik yang bertahan dalam seperti penamaan surat Al-Baqarah, Fatih Betina. Karena kisah sapi yang disebutkan Bani dan hikmah yang terkandung dalam kisah ini dinamakan surat ini. Ini ada surat An-Nisa, tentang perempuan. Karena surat ini menyebutkan hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita, perempuan. Maka saya terkait karena seperti saya pelajari, nanti sedikit ya. Jadi perempuan itu adalah berasal dari kata mampu. Jadi perempuan itu mampu melakukan apapun. Selain dari kodratnya gitu ya. Kemudian kalau wanita itu sudah bahasa Jawa, wanita. Jadi wanita yang berani untuk kata-kata baru diatur-atur. Ada dengan menggunakan perempuan. Dan ada surat selain itu ada surat nama para nabi seperti Nuh, Muhammad, Ibrahim. Dan ini tergolong surat Makkiyah, jadi 78 ayat dinamakan Ar-Rahman, yang berarti yang Maha Pemurah. Berasal dari kata Ar-Rahman, terdapat pada ayat pertama surat ini. Ini Ar-Rahman adalah salah satu dari nama Allah. Sebagian besar dari surat ini menyerahkan kemurahan Allah pada hamba-hambanya, yaitu dengan memberikan nikmat-nikmat tidak terhingga baik di dunia maupun di akhirat nanti. Banyak sekali orang yang menjadikan surat dengan urutan nomor 55 di Al-Quran ini sebagai surat favorit. Ada beragam alasan yang membuat mereka menyukai surat ini. Kebanyakan karena makna yang tersirat di dalamnya sangatlah mengena padanya. Ditambah lagi dengan susunan ayat-ayat yang sangat indah. Namun ternyata yang berkaitan dengan surat ini bukan hanya itu, kan ada juga manfaat serta kisah menarik yang masih belum terlepas dari pembahasan seputar surah Al-Rahman. Jadi setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat, melainkan kita mengambil
hikmah serta pelajaran yang terkandung dalam ayat tersebut, baik ayat-ayat mengenai kisah kaum terdahulu gitu ya, maupun ayat tentang kabar gembira dan azab. Nah, dalam surat Ar-Rahman ini terdapat bahasan mengenai beragam nikmat-nikmat dari sisi Allah yang telah dan akan diberikan pada makhluknya, terlebih khusus kepada golongan jin dan manusia. Jadi nikmat-nikmat kehidupan di dunia dan nikmat-nikmat yang akan diberikan di akhirat. Apabila kita memberikan isi dan memperhatikan ya, isi dan kandungan surat Ar-Rahman ini, maka akan kita dapati dalamnya sekitar 40% lebih ayat yang sama. Yang ayat tersebut merupakan sebuah sindiran kepada manusia dan jin, sedikit bahkan tidak bersyukur kepada zat yang menciptakannya. Akan tetapi dengan sifatnya yang maha kasih, Allah memberikan nikmat di dunia tersebut kepada kita semua. Dan Ar-Rahman ini merupakan salah satu kalimat mana dari dalam kitab Al-Quran yang diturunkan di Mekah, terdiri dari 78 ayat yang berisi kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada manusia. Dan satu hal yang sangat istimewa ini ada pengulangan ayat, yaitu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Artinya, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Setiap kali Allah memaparkan kenikmatan yang diberikan pada hamba-hambanya, Allah akan selalu bertanya dengan kalimat tersebut, yaitu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi ngajak lagi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ini juga menjadi sebuah moto di makalah moto di makalah saya, kalau pernah di slide DS itu, bahwa puncak kerendahan hati, puncak tertinggi adalah kerendahan hati. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bukan Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan. Itu menjadi moto kami di dalam makalah. Karena kami harus menumbuhkan sifat-sifat kerendahan hati di dalam saat kami berada di puncak tertinggi di bumi, mungkin puncak saat itu gitu. Ini lanjut lagi suratnya. Ini surat ini ayat tersebut sebanyak 31 pengulangan. Jadi ada apa sih sebenarnya ya makna kalimat itu sampai Allah pun mengulangnya hingga 31 kali. Jadi jika dikaji secara numerologi ya, atau ilmu angka gitu ya, maka ditemukan keindahan rahasia yang ingin Allah sampaikan kepada kita terkait rasa syukur yang harus kita miliki pada setiap jiwa manusia. Angka 31 ini jika dikaitkan dengan surat ke-31 dalam Al-Quran, maka akan ditemukan surat Luqman. Kemudian juga akan takjub dengan isi ayat ke-31 yang tersebut surat Al-Luqman yang akan sebagai berikut ya. Tidaklah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah agar diperlihatkannya padamu sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur. Jadi surat ini mempunyai keterkaitan dengan kesyukurannya. Jadi ada tuh keutamaan dalam surat Ar-Rahman. Memperoleh ridha Allah sudah pasti, yaitu kita membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan ridha Allah. Syafaat di hari akhir. Untuk bisa merasakan manfaat membaca surat Ar-Rahman waktu semua, coba sekali bangun sepertiga malam ya. Kemudian kita membaca surat ini manfaatnya tidak banyak. Untuk mendapatkan syafaat di hari akhir. Bukan Allah pun sudah akan membuat berjumpa dengannya di hari kiamat. Tentu saja dengan wujud manusia yang paling indah dan baunya paling harum. Jagat raya. Rasulullah SAW sabda,
Pada saat itu Allah berfirman, siapakah orang di dunia yang sering bangun malam dan tekun membacanya? Dia menjawab, ya Rabbi, fulan bin fulan. Lalu wajah mereka menjadi putih dan ia berkata kepada mereka, berilah syafaat bagi orang-orang yang mencintai kalian. Kemudian ia memberi syafaat sampai yang terakhir dan tidak ada seorang pun yang tertinggal dari orang-orang yang berhak menerima syafaat mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, masuklah kalian ke surga dan tinggallah di dalamnya sebagaimana yang kalian inginkan. Jika kita mencintai Al-Quran tersebut, maka kita akan mendapatkan syafaatnya. Ini membuat kita lebih bersyukur, ya. Selalu ingat kepada Allah, mencintai ciptaannya. Mati syahid, banyak orang yang tak menyadari bahwa manfaat membaca surat Ar-Rahman lewat kesenangan, padahal membacanya juga menyenangkan juga menyelamatkan. Salah satu upaya yang dilakukan seorang hamba kembali kepada Rasulullah keadaan dengan keadaan sebaik-baiknya. Mati syahid bisa didapat bagi yang rajin membaca dan memahami setiap makna yang terkandung dalam surat di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah Ar-Rahman. Dalam Sabul Amal dijelaskan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa membaca Ar-Rahman yang ketika membaca kalimat bagi ayyi ala ilafikum masukkan sudan. Kemudian jika kita mengucapkan tidak ada satu nikmat dari Tuhanku yang aku dustakan, maka jika membacanya di malam hari dan mati, maka matinya seperti mati syahid. Jika membaca di siang hari, kemudian mati, maka matinya seperti mati syahid. Sebagai mahar pernikahan, nah ini sering kita jumpai ya saat ini. Mahar ini bisa diberikan kepada yang hafalan, terutama bagi yang tidak memiliki harta. Begitu bisa menghalalkannya. Dan jika kerja langsung, maka apabila tidak memiliki mahar berupa baju, cincin maupun lain sebagainya, maka dapat menghafal salah satu surat Al-Quran. Surat sekian dari saya informasi ini dari saya mengenai surah Ar-Rahman ini atas perjalanan dari ya sudah terjawab. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.